Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 257. Nara menggertakkan giginya dan berkata, "Oke, aku akan ingat ucapanmu itu. Uang kompensasi sebanyak 3 miliar ini jangan pernah kalian minta sepeser pun di kemudian hari." Alina langsung tersenyum dan berkata, "Nara, apakah kau sudah bodoh? Kapan aku pernah meminta uang kepada Reva? Memangnya dia kaya? Dia sudah menumpang di rumah kita selama 3 tahun dan semuanya telah disediakan oleh keluarga kita. Dan kau bilang aku masih ingin meminta uang kepadanya. Benar-benar lucu. Kau kira dia itu hero? Hero adalah menantu yang baik. Dia sudah beberapa kali mengirimkan barang-barang ke rumah kita. Dan dia juga membeli banyak hadiah untuk papa dan mama mertuanya setiap kali. Sedangkan Reva, apa yang telah dia belikan untuk keluarga kita? Selain meminta uang dari keluarga kita untuk menutup lubang tak berdasar untuk adiknya itu. Apalagi yang bisa dia lakukan?" Mendengar itu Hiro juga langsung tertawa, "Ma, kau tinggalkan sedikit harga diri untuk kakak ipar juga. Dia itu sudah mau mati. Untuk apa kita masih perhitungan dengannya? Tetapi Kak Nara, kau juga tak perlu memikirkan kompensasi 3 miliar dolar itu lagi. Lebih baik pikirkan tentang saham perusahaan kita. Aku sudah menghubungin pengacara. Dan melalui beberapa formalitas nanti sahamnya sudah bisa ditransfer ke papa." Nara langsung merasa dingin di hatinya. Hidup mati Reva saja masih belum pasti dan orang-orang ini malah memikirkan saham perusahaan. Mendengar ucapan Hiro ini, Axel langsung mengangguk dengan puas dan menatap Hiro dengan senang hati. Dan tiba-tiba pintu terbuka. Hana lebih dulu melompat dan berkata, "Kak, bagaimana? Apakah Reva sudah mati? Bagaimana mereka mengeksekusinya?" "Kakak, tolong beritahu si Penatua Yu bahwa kami semua tidak ada hubungannya dengan Reva dan kami tidak akan pergi untuk mengambil mayatnya." Wajah Nara tampak pucat dan berkata dengan suara bergetar, Bagaimana kabar suamiku? Pasti bukan dia pembunuhnya, kan? Kalian sudah salah menuduh, kan?" Keluarga Yu yang berada di depan pintu tampak pucat dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan sesaat berikutnya, tampak seseorang masuk dan dia adalah Reva. Orang-orang yang ada di dalam rumah itu langsung tercengang. Nara langsung menghampiri dan memeluk Reva sambil menangis. "Reva, bagaimana keadaanmu? Apakah kau baik-baik saja?" Lalu Reva membelai rambut Nara dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Dasar bodoh. Aku sudah bilang kalau mereka telah salah paham. Mereka juga sudah meminta maaf kepadaku dan kita bisa pulang sekarang." Axel dan yang lainnya tampak tercengang. Bagaimana mungkin? Bukankah buktinya begitu meyakinkan? Apakah kalian telah melakukan kesalahan? Apakah kalian semua telah ditipu oleh Reva?" Alina berseru dengan panik. Keluarga Yu tidak mempedulikannya. Mereka hanya menggertakkan giginya dan berkata, "Kalian bisa pergi sekarang." Hana lalu berkata dengan panik, "Apa maksudmu? Apanya yang bisa pergi? Bagaimana dengan Reva? Si pembunuh itu, dia juga bisa pergi." Keluarga Yu mengira dia sengaja berbicara dengan sinis sehingga mereka tak bisa menahan diri untuk tidak memaki. "Kau tak perlu berpura-pura di sini." "Ya, benar. Keluarga Yu telah melakukan kesalahan dan salah paham terhadap Tuan Li. Tetapi kami juga sudah meminta maaf kepadanya, jadi apalagi yang kalian inginkan?" Seketika orang-orang yang ada di ruangan itu langsung tercengang dan bertanya-tanya, apakah keluarga Yu benar-benar telah meminta maaf? Lalu Hiro dengan cepat berkata, "Bagaimana mungkin kalian telah melakukan kesalahan? Apakah dia telah mengeluarkan barang buktinya? Aku beritahu kepada kalian bahwa semua itu palsu. Dia adalah pembunuhnya."
Temanku David telah memberitahuku bahwa Shiro telah dibunuh oleh dia. Jangan percaya padanya. Kalian periksa buktinya dan itu pasti bukti palsu. Reva mengernyitkan keningnya dan bertanya, Hiro, apakah kau sangat ingin aku mati? Mau tak mau Hiro langsung terdiam. Lalu dengan kencang Hana berkata, kami hanya membela keadilan. Keluarga Yu memiliki bukti kuat. Jadi bagaimana mungkin itu salah? Seorang pembunuh seperti kau mana boleh dibiarkan bebas dan berkeliaran. Jika di kemudian hari kau membunuh keluarga kami lalu apa yang dapat kami lakukan? Nara langsung berkata dengan gugup, Hana, apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin Reva akan melakukan hal seperti itu? Hana langsung mencemooh, apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang pembunuh yang kejam? Hei kakak, bukti yang dia berikan itu pasti bukti palsu. Cepat pergi periksa. Keluarga Yu langsung berteriak dengan marah, periksa kentutmu. Videonya itu sudah sangat jelas menunjukkan siapa yang membunuh Shiro. Dan wajahnya juga tampak jelas di dalam video itu. Apakah ini masih bisa palsu? Dasar idiot kalian semua, sialan. Bab 258. Setelah keluarga Yu memaki, mereka berjalan pergi meninggalkan Alina dan yang lainnya yang saling menatap karena tidak percaya. Setelah beberapa saat akhirnya dengan suara kecil Alina berkata, benar. Benarkah sudah membuat kesalahan? Hiro, bukannya kau bilang buktinya meyakinkan? Hiro juga tampak bingung dan berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi. Mereka semua bilang buktinya kuat, bagaimana mungkin bisa terjadi hal seperti ini? Apakah videonya palsu? Nara langsung kesal dan berkata, apa kau sakit? Memangnya wajah orang yang terekam itu bisa dipalsukan? Kalau bisa coba kau buatkan video palsu untuk wajah orang itu. Hiro langsung terdiam. Kemudian Nara tersenyum dan berkata, sekarang kau tidak bisa berkata apa-apa lagi, kan? Aku sudah mengatakan bahwa Reva bukan seorang pembunuh. Beberapa orang itu langsung menundukkan kepala mereka dan tidak bisa berbicara lagi. Kenyataannya sudah jelas sekarang dan mereka semua tidak dapat menyangkalnya lagi. Lalu Hana mencibir dan berkata, lalu kenapa kalau bukan pembunuh, apa hebatnya? Jika dia benar-benar seorang pembunuh malah aku akan lebih menghargainya. Orang saja tidak berani dia bunuh, kalau begitu tetap saja dia tidak berguna. Nara sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi dan memaki, Hana, apa maksud ucapanmu itu? Hana, tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya tidak menyukainya saja, memang kenapa? Nara begitu marah dan berkata, atas dasar apa kau bilang kau tidak menyukai dan tidak menghargai suamiku? Hana, karena suamiku jauh lebih berguna dibandingkan dengan suamimu. Orang tidak berguna yang bisanya hanya numpang di keluarga kami. Bahkan membunuh orang pun dia tak berani. Untuk apa aku menghargainya? Nara tampak begitu marah dan gemetar saat berkata kau. Ekspresi Hana tampak bangga dan berkata, kenapa dengan aku? Memangnya aku sudah salah berbicara? Kalau bisa coba kau sangkal ucapanku itu. Nara tampak marah dan tiba-tiba saja dia mencibir, oh ya jika kau tidak mengatakannya, aku hampir saja lupa. Hiro, kita masih bertaruh, kan? Sesuai dengan perjanjian, kau harus berlutut dan bersujud kepada Reva untuk meminta maaf, kan? Ekspresi Hiro langsung berubah. Dia tak pernah menyangka bahwa dia akan kalah sebelumnya. Jadi dia berani bertaruh dengan Nara. Tetapi siapa yang pernah menyangka bahwa sekarang Reva benar-benar baik-baik saja dan artinya dia sudah kalah. Hana juga tampak panik karena dia juga sudah melupakan hal itu. Sekarang ketika Nara mengatakannya dia baru teringat akan hal tersebut. Hana langsung buru-buru tersenyum dan berkata, Kak, untuk apa kau anggap serius masalah seperti ini?
Kita semua kan masih keluarga sendiri. Hanya bercanda saja, apa masalahnya? Lalu dengan tegas Nara berkata, hanya bercanda. Suamimu telah mencari pengacara dan perjanjian transfer saham juga sudah dibuat, tinggal menunggu aku menandatanganinya saja. Sekarang kau bilang ini hanya bercanda. Kau pikir aku akan percaya? Ekspresi Hana tampak canggung dan diam-diam dia menyesal bahwa barusan dia terlalu gegabah sehingga tak ada jalan mundur baginya sekarang. Nara. Hiro, tunggu apa lagi? Ayo, lakukan sesuai janjimu. Hiro tampak sangat canggung dan malu. Bagaimana mungkin dia bisa berlutut dan bersujud kepada Reva untuk meminta maaf? Lalu dia menatap Axel dan Alina. Dia menatap mereka untuk meminta bantuan dari mereka berdua. Axel hanya bisa mengernyitkan keningnya dan tidak bisa berbicara. Alina yang tidak tahan langsung berkata, Nara, sudahlah lupakan saja. Kita semua ini masih keluarga sendiri, untuk apa membuat masalah ini menjadi tidak menyenangkan? Sudahlah, masalahnya sudah selesai, ayo kita pulang. Hiro yang hendak pergi segera dihentikan oleh Nara. Tidak bisa seperti itu. Seorang lelaki jantan, ucapannya itu seperti air yang dituangkan. Apa yang telah kau ucapkan harus kau lakukan. Hana tampak kesal dan berkata, Kak, apakah kau harus begitu perhitungan dengan kami? Nara mencibir, Hana, bukannya aku ingin perhitungan dengan kalian. Tadinya aku juga ingin melupakan masalah ini. Aku pikir asalkan Reva bisa kembali dengan selamat, yang lainnya tidak lagi penting. Tetapi kau menghina Reva terus-menerus, jadi sudah sepatutnya aku perhitungan denganmu. Kau bilang suamiku adalah pria yang tak berguna, jadi aku harus meminta suamimu untuk berlutut dan bersujud kepada suamiku untuk meminta maaf. Hana langsung tercengang. Sekarang dia baru sadar bahwa karena beberapa ucapannya itu telah menyebabkan masalah seperti itu. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.